maafkan saya teh. Saya nggak bilang kalau Nandar ke sana. Kata Ai dengan sedih juga melihat Esi atau istrinya Nandar menangis. Iya Kang. Sekarang saya gimana Kang? Aduh bingung Kang. Harus gimana saya Kang? Aduh ya Allah. Gak bina-bina amat ya Allah. Ratapnya Esi meratapi Nandar yang hilang di situ jurig atau di alam siluman sana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, nama budaya, salam kebajikan, salam rahayu untuk kita semua. Kita berlanjut. Saya jelaskan kepada Anda, Barada Official adalah sebuah channel hiburan berbasis misteri yang menyajikan konten-konten misteri. Baik itu cerita misteri, vlog misteri, ataupun live streaming misteri. Tidak percaya dengan sosok misteri, semua saya kembalikan ke tangan Anda. Baik buruknya, saya serahkan kepada Anda. Yang perlu saya tekankan adalah ambil sisi baiknya dari cerita-cerita misteri Barada Official dan buang sisi buruk. Jangan lupa untuk subscribe, like, share, dan aktifkan juga lonceng notifikasinya agar Anda selalu mendapatkan notifikasi dari Barada Official setiap ada video baru dari Barada Official. Pada 1970 ada seorang pencari katak bernama Nandar. Nandar ini sudah beristri bernama Kak Esi. Dan mereka hidup sehari-hari boleh dibilang kurang dari kecukupan karena hanya mengandalkan dari mencari katak. Pada suatu pagi, Esi dan Nandar sedang duduk di sebuah rumahnya yang sederhana yang terbuat dari bilik. Lalu Esi berkata sambil sedikit mengeluh, Iya Kang. Kita hidup selalu begini ya Kang ya. Selalu kekurangan. Apalagi kemarin ada yang nagih Kang, karena kita sudah lama punya hutang belum terbayar. Nandar menjawab, Ya, mau gimana lagi atuh? Ya segini juga kita alhamdulillah masih mendapat juga rezeki. Sabar aja, karena memang orang bersabar itu insya Allah ada barokahnya. Yang penting rezeki seapapun harus kita syukuri Nyi. kata Nandar sedikit menghibur kepada istrinya. Lalu istrinya kembali bicara. Iya Kang, saya terkadang suka malu. Juragan bolak-balik menagih ke sini. Tadi pagi juga dia datang lagi. Nandar tidak buru-buru menjawab. Dia berpikir keras. Memang dia pikir
selama ini hidup mereka selalu kesusahan. Karena hanya dengan mengandalkan usaha mencari kata yang terkadang dapat, terkadang tidak. Namun Nandar adalah seorang yang sangat bersyukur dan sabar, tanggung jawab kepada keluarganya. Jadi apapun rela dia kerjakan, terkadang malah mencari kata. Siangnya mereka berburuh tani kepada juragan-juragan yang memburuhkan pertaniannya kepada yang membutuhkan pekerjaan. Lalu Nandar menjawab, ya udah, nanti malam akang akan ngobor ke situ Jurig aja Nyi, karena di sana memang banyak kataknya, walaupun memang tempatnya di sana seram nih dan angker, tapi demi keluarga nggak apa-apa akang rela, kata Nandar kepada istrinya. Lalu istrinya seraya tersentak kaget. Jangan Kang, jangan ke sana Kang, jangan ke sana, ke tempat lain aja. Bukan apa-apa Kang, itu tempat angker, tempat ditakuti, walaupun memang banyak di situ katanya kataknya. Tapi tempat itu angker Kang, Nyai takut akan kenapa-napa. Kata istrinya Nandar, sedikit khawatir dengan keselamatan suaminya. Memang betul, sahabat Parada Official, ada suatu tempat yang dinamakan Situ Jurig. Tempat itu memang sangat angker dan sangat disakralkan serta ditakuti oleh masyarakat sekitar, dan jarang ada pengobor-pengobor katak yang datang ke situ. Walaupun di sana memang banyak kataknya. Karena cerita dari mulut ke mulut di situ adalah ada sebuah kerajaan yang dihuni oleh para siluman. Gak apa-apa Nyi, gak apa-apa, percaya kepada akang, gak akan terjadi apa-apa deh. Apalagi kan kita sangat butuh uang Nyi. Kan kata Nyai, juragan sudah datang lagi, dan si Ujang juga. Kasihan nanti malu sama rekan-rekannya. Kata Nandar kepada istrinya. Tapi Kang, tempat itu bahaya Kang. Ke tempat lain aja Kang. Kata istrinya melarang. Tapi Nandar tetap bersikeras dalam hati. Lalu Nandar berkata kepada istrinya, Nyi, sudah. Sekarang mah akang mau ke rumah si Ai dulu ya. Akang mau bicarakan nanti malam mau ngobor kemana. kata Nandar kepada istrinya. Dan perlu diketahui sahabatku, si Ai ini atau Ai ini adalah sahabat seperjuangan dengan Nandar. Mungkin nanti di sana nanti akang akan berunding nanti malam kira-kira kemana. Kata Nandar kepada istrinya. Ya udah Kang, yang penting saya melarang akang untuk ke Lewi Jurig karena bahaya ya Kang ya. Kata istrinya, dan Nandar pun berangkat menuju ke rumah temannya yaitu Ai. Sesampainya di rumah Ai, Nandar uruk salam atau mengucapkan salam kepada rekannya. Assalamualaikum. Ai. Kata Nandar seraya mengetuk pintu. Lalu dari dalam rumah terdengar suara orang menyahut salam itu. Waalaikumsalam. Saha? Kata orang yang di dalam rumah tersebut. Dan tak lama kemudian pintu terbuka, lalu keluarlah. Ternyata itu adalah Ai, temannya Nandar. Aya naon, Dan? Ada apa?
pagi-pagi ini udah sampai ke sini. Ada perlu kali ya? Begini, Yi. Nanti malam saya akan ke Lewijuri. Saya nggak peduli di situ katanya angker, bahaya, ada kerajaan siluman. Tapi saya nggak peduli, Yi. Demi keluarga saya. Tapi kamu jangan bilang-bilang ya sama istri saya kalau saya nanti malam akan ke sana. Saya bilang jangan ke sana, Dan. Sudah banyak yang hilang di sana, Dan. Tempat itu benar-benar angker kan, Dan? Kamu tahu sendiri. Mana nyaho lah. Kata Ai dengan rasa khawatir kepada Nandar. Yi, saya mohon banget ya. Saya bukan tidak mau mendengarkan larangan dari teman, dan istri saya juga sebetulnya melarang tadi. Karena sewaktu mau berangkat ke sini saya mau bilang mau ke rumah Ai, mau merundingkan, mau cari kata kemana nanti malam. Tapi saya tidak cerita mau ke sana. Cuma saya mohon sama kamu, Yi ya. Saya mau nekat nih. Nanti malam saya mau ke sana, nggak apa-apa sendiri. Kamu nggak ikut nggak apa-apa. Tapi Yi, jikalau pagi saya nggak pulang, tolong kasih tahu istri saya. Saya kesana nekat, dilarang pun sudah sama kamu, tapi tetap saya nekat. Saya mohon Yi ya, untuk sekarang ini jangan bilang dulu, kecuali besok pagi saya nggak pulang, berarti saya hilang di situ, Yi. Kata Nandar berpesan kepada sahabatnya Ai. Lalu Ai menjawab, Aduh, kumaha euy. Saya sebenarnya melarang, Dar. Jangan, Dar. Tapi kalau memang tekad kamu sudah bulat, ya sudah. Gak apa-apa. Tapi hati-hati ya, Dar. kata Ai seraya menasehati Nandar agar tetap waspada dan hati-hati. Kita ceritakan di rumah Nandar. Nandar sudah mempersiapkan peralatannya untuk mencari katak di malam itu. Lalu, tak lama kemudian istrinya menghampiri. Akang jadi ngobrol teh malam ini, tapi jangan ke Lewijuri ya Kang. Saya mohon Kang. Kata istrinya kepada Nandar. Enggak, Yi. Ya akang paling ya di sekitaran sini aja dulu lah. Mudah-mudahan ada rezeki buat anak kita, buat bayar utang dan buat nyicil-nyicil utang kita, Nyi. Kata Nandar dengan nada sedikit berbohong kepada istrinya. Nandar berangkat untuk mencari katak. Di sepanjang perjalanan hanya ditemani oleh suara-suara binatang malam dan sesekali terdengar suara burung hantu. Memang Lewijuri ini tempatnya agak terpencil dan jauh. Kenapa disebut Lewijuri? Ya mungkin karena di situ angker ya. Di sepanjang jalan Nandar hanya berpikir untuk membayar hutang dan membayar biaya sekolah anaknya. Tidak terpikir untuk yang lain. Dan tak lama kemudian sampailah Nandar di tempat yang dituju. Suasana di situ sangat-sangat menyeramkan dengan suasana hening dan suara-suara binatang malam serta lolongan-lolongan anjing malam. Namun di situ terdengar banyak sekali suara katak. Lalu Nandar pun turun ke situ untuk mencari katak sambil berkata, Bismillahirrahmanirrahim.
permisi yang ada di sini, baik itu goib ataupun para leluhur ataupun apa. Saya mohon meminta rezeki. Kata Nandar bicara sendiri. Dan mulailah Nandar mengobor katak. Dan banyak sekali katak di situ. Namun dari jauh dia tidak memperhatikan ada sosok yang memperhatikannya. Sosok itu memperhatikan, hanya berdiri, memandangi Nandar yang sedang mencari katak. Dan tanpa sengaja Nandar pun menoleh ke arah sosok itu. Astagfirullahaladzim. Jangan ganggu ya Mbah. Karuhun yang ada di sini, saya minta izin, minta katak yang di sini. Tolong, kasihan sama saya. Ini untuk menghidupi keluarga saya. Bukan saya mengganggu ketenangan kalian di malam ini, tapi memang saya sangat butuh. Kata Nandar setengah memelas kepada makhluk tersebut. Dipandanginya makhluk itu, lalu pelan-pelan makhluk itu menghilang tanpa bekas. Diselingi dengan suara lolongan anjing dan suara nyanyian burung hantu. Lalu Nandar melanjutkan mencari kataknya. Tak lama kemudian terdengar seperti suara gamelan, sayup-sayup dari kejauhan. Nandar pun memasang telinganya untuk mendengarkan suara itu. Suara naon, seperti suara gamelan. Tapi di mana ya? Dan tak lama kemudian suara itu semakin besar, semakin terdengar, semakin jelas. Nah, ngegedean, tambah besar suaranya. Siapa yang hajatan ini? Ada suara gamelan. Kata Nandar berkata dalam hatinya. Tapi keanehan terjadi lagi, saudaraku. Nandar niat pulang, tapi jalan itu seolah-olah tidak ada jalan, saudaraku. Tertutup, diselimuti kabut, dan banyak lolongan anjing, serta suara gamelan itu semakin jelas. Kala itu, suasana di situ sudah dikelilingi kabut, dan tanpa disadari, Nandar melihat seperti ada anak tangga. Lalu Nandar menghampiri anak tangga itu. Nandar menaiki anak tangga itu satu demi satu. Semakin lama, terlihat di dalam keterangan itu ada sebuah istana yang megah luar biasa. Nandar kaget. Nandar berniat untuk balik arah, tapi jalannya tidak ada, saudaraku. Yang ada hanya jalan menuju istana itu. Kumaha ini, jalannya nggak ada. Udahlah, saya sudah nekat. Lalu Nandar pun menaiki tangga itu. Dan sampailah di depan istana. Dan di istana itu dijaga oleh dua orang yang tinggi besar, memegang tombak. Memandang sinis, langsung menangkap Nandar. Nanaonan nih, apa-apaan ini? Salah saya apa ini? Main tangkap-tangkap aja nih. Orang yang satu menjawab, "Sudah diam kamu, ikut saya menghadap raja, menghadap ratu kami."
Nandar terus dibawa, dipegangi oleh dua orang yang tinggi besar itu, dan Nandar tidak berkutik. Dan tak lama kemudian sampailah di sebuah singgasana, dan Nandar pun dihadapkan setengah dilemparkan ke depan singgasana itu. Dan Nandar kaget melihat, setelah memperhatikan sekeliling, memang di situ ada sebuah kursi berhiaskan emas mutiara yang berkilauan, dan di situ ada duduk seorang perempuan cantik dengan wajah memandang ke arah Nandar dengan pandangan yang seperti amat marah. Lalu ratu itu bertanya, Hei, kamu perusak bangsa-bangsa kami. Kamu adalah orang yang merusak bangsa kami. Kamu wajib mendapatkan hukuman. kata perempuan itu. Lalu Nandar menjawab, Ampun, Nyi Ratu, salah saya naon, salah saya apa? Saya nggak merusak bangsa situ. Kamu tidak sadar. Yang kamu bawa itu adalah bangsa kami. Dan kamu perlu ketahui, di sini adalah kerajaan Katak. Dan saya ratunya. kata perempuan itu. Ternyata di situ adalah sebuah kerajaan yang dihuni oleh para siluman Katak, dan ratunya itu adalah perempuan cantik. Dan Nandar pun menjawab, Aduh, ampun Nyi Ratu. Saya begini karena memang tidak ada usaha lain, tidak bisa usaha lain. Kasihanin saya, Nyi Ratu. Saya orang nggak punya. Tolong Nyi Ratu. Jangan diapa-apakan saya. Saya punya anak istri, punya tanggung jawab. kata Nandar memelas kepada Ratu Katak tersebut. Lalu Ratu Katak itu tidak memperdulikan apa yang dibilang oleh Nandar, dan memerintahkan kepada yang tadi membawa Nandar, dua orang yang tinggi besar, untuk menjebloskan Nandar ke dalam penjara. Hei, kamu para pengawal. Tangkap. Dan jebloskan ke dalam tahanan kita. Lalu penjaga itu pun, atau mungkin pengawal itu pun menangkap sambil menarik Nandar dengan keras. Tiba-tiba ada seorang yang berteriak, "Tahan! Tahan dulu!" Dan semua yang ada di situ menoleh ke arah suara itu. Seorang yang tinggi besar dengan pakaian yang mewah dan dengan pedang digunus, maju selangkah demi selangkah ke arah Nandar, dipegang oleh dua pengawal itu. Ratu itu bertanya, Ada apa, Panglima? Orang ini wajib kita tahan dan kita siksa karena telah menghancurkan dan membinasakan bangsa-bangsa kita. kata ratu itu dengan nada kejam. Lalu orang tersebut yang ternyata adalah panglimanya di situ menjawab,